Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-ayah. Amma ba'du, ya, kepada semuanya penggemar channel Habib MTV dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita selalu bersolawat kepada beliaunya, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaunya merupakan satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umat. Ya, amin. Semoga dijabai semuanya. Ya, sebelum kita lanjutkan, ini saya terima kasih banyak yang telah menonton videonya Habib MTV. Tapi dalam tema kali ini sering dibahas sebenarnya di mana-mana. Ini tentang syahadat wang wang wung wung, syahadat wang wung, syahadat wang wang wung wung. Atau sering orang menyebutnya ini adalah syahadat tanpa sahdu, syahadat tanpa bicara, itu maksudnya. Nah, ini seperti apa? Kita harus paham, ya, dengan dua kalimat syahadat. Syahadat ini kan ada dua, syahadata ini, dan syaratnya orang masuk Islam, ya, itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat atau syahadata ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad, Nabi Muhammad utusan Gusti Allah. Gitu ya. Ya, mari kita bahas ini bersama-sama. Ya, kalau ngomongin tentang syahadat, syaratnya masuk Islam, pintu untuk masuk Islam ini kan syahadatnya, ini pintunya, sehingga harus melewati pintu. Bayangkan kalau Anda masuk ke rumah ini, Anda juga harus melewati yang namanya pintu, harus dilewati. Dan syahadat ini pintu untuk masuk ke dalam Islam. Makanya dipahami dulu. Ya, sedangkan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya, betul ya. Tiada Tuhan selain Allah. Berani enggak Anda, Anda berani enggak bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Sedangkan kamu itu belum pernah tahu Allah itu yang sebenarnya. Paling-paling cuma ada tulisan Allah, juga mendengar kata-kata Allah dari mulut lain. Ya, baru segitu sudah berani untuk bersaksi. Lah, ini mengkhawatirkan, orang Islam yang mengkhawatirkan. Makanya kita harus paham, ketika kita bersaksi, kita harus tahu yang kita saksikan. Betul ya? Kalau nggak tahu yang kita saksikan, ngapain kita bersaksi? Karena apa? Karena kalau Anda tidak tahu yang Anda saksikan dan Anda berani bersaksi, itu Anda adalah pembohong besar. Itu sudah dipastikan. Kalau yang dibohongin ini sesama, itu gak masalah. Istilahnya sampai membohongi saya sudah tahu Tuhan, itu sampai ngomong gitu, gak masalah, gak ngaruh tuh. Nah, tetapi Anda berani bersaksi, yang Anda saksikan ini adalah Tuhan Anda sendiri. Sedangkan Anda belum pernah tahu Tuhanku itu seperti apa sih, tempatnya di mana, bagaimana, dan bla 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 dan seterusnya gitu. Nggak ngerti sama sekali, kok berani bersaksi? Jangan-jangan cuma kesaksian nama, ya, ini biasanya gitu. Tapi kalau nggak ngerti ya belajar, itu loh ya.
Itu yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Makanya sering saya ungkap di lab-lab, saya sering saya ungkap caranya bersaksi biar tahu yang disaksikan. Kita harus tahu, harus paham dulu ilmunya. Makanya ada ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, ada akhatiyah, wahdah, waqidiyah, dan seterusnya. Ya, akhatiyah, wahdah, waqidiyah ini adalah martabat qadim, itu adalah alamnya Tuhan, gak ada yang lain. Itu paham. Sehingga nanti apa? Bersaksinya ini benar-benar bersaksi karena sudah merasakan bahwa Tuhan itu ada di sini. Harus paham itu. Ini tentang kesaksian yang pertama. Ini kalau nggak ngerti Anda sudah bohong. Bersaksi kepada Allah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu adalah kesaksian bohong. Makanya pahami ilmu akhatiyah, wahdah, waqidiyah, dan seterusnya, ilmu tauhid dulu, biar ngerti. Ya, kita lanjutkan yang kedua. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, betul apa enggak? Ayo, Anda kira-kira gimana? Muhammad yang ada di Mekah, Muhammad bin Abdullah, atau Muhammad apa ini? Ini sulit. Tapi kalau Anda meyakini, Anda berani bersaksi bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, Anda berani bersaksi, ini kebohongan. Syahadat satu bohong, syahadat kedua juga bohong. Karena apa? Karena saya yakin orang yang hidup sekarang ini, bahkan 100 bahkan 1000 tahun yang lalu, ini belum tahu Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ini belum tahu. Nah, apalagi kita yang ada di Indonesia, ada di Jawa. Mekah sama Jawa ini jauh. Ini dari segi tempat. Terus dari segi apa nih? Masa, ini masanya juga beda di antara 1600 tahun yang lalu. Ini jelas nggak bisa menyaksikan. Kalau Anda berani bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Gusti Allah, berarti selama ini perlu dipertanyakan. Anda selama ini dari kecil sampai sekarang ini, Anda adalah pembohong di agama Islam. Karena kesaksian Anda, ya ini benar-benar kesaksian bohong. Sehingga apa? Sehingga Anda tidak bisa masuk ke dalam Islam yang sesungguhnya. Lewat pintunya aja nggak bisa, apalagi masuk ke dalam, jauh. Nah, makanya kita pahami. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad, wa asyhadu anna loh ya, bukan wa asyhadu anna sayyidina, itu enggak. Tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna ini pasti saya. Aku itu adalah anna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kita harus paham antara diri kita dengan Allah. Kita harus tahu jati dirinya. Kemarin kan saya sudah bacakan di Quran ya. Ini tentang man ngaropa nafsah wa man ngaropa robbah. Sampai terus nih dewi kalau didik. Sapa wonge sing gak ngerti Gusti Allah, ngapunten. Sapa wonge sing gak ngerti awake dhewe, gak ngerti jati dirinya, maka orang itu pasti tidak mengerti tentang Tuhannya. Betul ya? Siapa saja yang tidak mengerti tentang Tuhannya berarti orang itu bodoh. Itu sing ngomong di kitab Quran ini. Aku cuma membaca saja. Siapa saja yang bodoh itu adalah kafir. Hukum ini kayak ini kejam. Ya kafir. Sapa wonge sing gak ngerti Gusti Allah mongko bodoh. Sapa wonge sing bodoh mongko wong kuwi kafir. Bukan kafir non muslim, itu enggak. Tapi kafir karena penghalang. Penghalang apa? Penghalang kita dengan Tuhan kita. Penghalangnya kamu dengan Tuhan kamu itu loh. Itu yang disebut dengan kafir. Sehingga apa? Sehingga imannya gak tembus. Paham gitu.
Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak terang nih sampean. Tadi tentang Tuhan sudah saya terangkan. Tuhan itu apa? Zat. Zat itu apa? Zat yang ini, yang ada di depan saya ini, sampean memandang saya. Ya, sebelum mata Anda nyampe ke saya, ini kan kosong. Ini adalah zat yang disebut dengan hidup tapi belum menghidupi. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti hidup menghidupi. Ya, paham? Jadi kekosongan, semua kekosongan ini adalah zat. Dan semua makhluk ya, ini di dalam zat. Itu tentang Tuhan seperti itu. Bukan seperti itu, memang ya itu. Terus yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad anna, saya loh ya. Saya Muhammad, utusan Tuhan. Ya, mari kita bahas sedikit ya. Ini tentang utusan Tuhan. Muhammad utusan Tuhan. Nah, sebenarnya pada seksi yang kemarin saya sudah bahas tentang ilmu apa ya? Nurullah sama Nur Muhammad. Makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Allah yang pertama kali itu adalah Nur Muhammad, atau disebut dengan Muhammad yang sejati. Makanya Allah bilang, kalau bukan karena kamu Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Iya, betul, jelas. Ini permasalahannya sudah jelas. Karena apa? Karena alam semesta beserta dengan isi ini, alam semesta, kebiare alam semesta ini dari Nur Muhammad, termasuk kulon jenengan. Ya, jasad kulon jenengan. Jasad halus, jasad kasar yang bisa kita pegang. Ini adalah Muhammad, berasal dari Nur Muhammad. Sedangkan hidup yang ada di sini, ya hidup ada di sini, itu adalah Nurullah, atau dari zat ini, zat yang sudah masuk menghidupi ini. Jadi sudah jelas nih. Ya, makanya disebut wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad aku Muhammad, utusan Tuhan. Karena apa? Karena bahwa ini jasadnya kulo, jasadnya jenengan, itu tidak bisa bergerak loh. Gak percaya bisa dibuktikan. Ketika di dekat Anda ada orang meninggal dunia ataupun hewan meninggal dunia, itu bisa bergerak apa enggak? Jelas tidak. Ini sangat jelas nggak bisa bergerak. Karena apa? Karena hidupnya atau rohnya itu nggak ada. Roh itu siapa? Roh itu Allah itu sendiri. Terus wadah ini adalah Muhammad. Wadah ini disuruh oleh roh, oleh yang hidup menghidupi semuanya ini. Ini baru ketemu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sehingga kesaksian ini kesaksian yang benar, nggak cuma kesaksian bohong itu deh. Kalau kesaksian ini sudah bohong, kita mau masuk ke dalam Islam yang sesungguhnya itu pasti nggak bisa. Ini kekereng ngaji nih. Makanya kita harus benar-benar paham. Syahadat yang pertama betul, syahadat yang kedua betul, baru bilang masuk ke dalam Islam yang sebenarnya. Karena paham yang disembah dengan yang menyembah. Yang menyembah itu siapa? Makhluk. Yang disembah itu apa? Pangeran atau zat itu. Itu harus paham. Bisa kita pahami apa dereng. Ya, sehingga ketika kita paham tentang syahadat kedua ini, Allah itu gimana gitu dan seterusnya. Terus Muhammad itu siapa gitu. Makanya walaupun orang lahir sekarang masuk Islam itu disyahadat, disuruh baca kalimat syahadat, makanya nggak mungkin kalau syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu menyaksikan Kanjeng Nabi bin Abdullah adalah utusan Allah, itu nggak mungkin. Itu Islam yang goblok lah kalau gitu.
Krono apa? Krono jelas orang yang lahir sekarang itu jelas gak tahu Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, itu jelas gak ngerti, gak tahu. Kalau tahu cuma lewat berita, lewat ngaji, lewat berita, lewat gambar dan macam segala macam. Ya, makanya diajari untuk syahadat ini sebenarnya untuk dirinya sendiri itu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah. Kita merujuk ke sana, ke Kanjeng Nabi, kita menirukan Kanjeng Nabi itu. Tapi sejatinya ini untuk diri kita sendiri, dipahami. Kalau di dalam diri ini sudah sadar, sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena apa? Karena makhluk yang hakiki ya ini. Manusia yang sejati itu paham, Tuhan yang sejati itu paham. Semuanya ada di sini semuanya. Itu diam. Ya diam pun itu sudah melakukan syahadat tanpa satu. Paham syahadat wang syahadat, paham syahadat tanpa satu itu. Bisa dipahami ya. Saya kira cukup sekian saja, nggak usah lama-lama, nanti tambah bingung. Ya, untuk selanjutnya kita bahas yang lain. Ini sudah cekak gitu aja biar enak dipahami. Ya. Hadirin, ya saya kira untuk pertemuan kita pada kesempatan ini kita akhiri. Kita setelah membahas tentang syahadat wang atau syahadat tanpa satu yang keterangannya seperti yang sudah saya ungkapkan barusan ya. Semoga bisa dimengerti, bisa dirasakan di hati ya, di dalam hati kita terus menerus langgeng atau bakok itu ya, imannya supaya iman bakoul bakok, iman kamil mukamil itu ya. Ya saya kira cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.